So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Tecno Spark Go 2. Ini HP 900 ribuan dari Tecno yang lumayan menarik. Buat kalian yang budgetnya terbatas atau emang niat beli HP terjangkau, pasti udah lirik HP yang satu ini ya. Oke, sebelum beli kalian harus lihat video ini dulu buat lihat kelebihan dan kekurangan HP ini. Buat desain Tecno Spark Go 2 ini, jujur sebagai HP murah tuh dia ngebawa tampilan yang keren banget. Desainnya simple, nggak neko-neko, dan kalau dilihat-lihat ini mirip kayak iPhone 16, iPhone 17 ya. Di sisi atas smartphone ini ada lubang speaker. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ini ada SIM tray triple slot yang bisa nambung 2 buah kartu nano SIM plus 1 kartu microSD tambahan. Terus kalau di sisi bawahnya ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C, dan lubang speaker lagi yang artinya speaker dari Tecno Spark Go 2 ini itu udah stereo. Sayangnya HP ini tuh belum dilengkapi dengan NFC ya, tapi buat infrared blaster ini udah ada. Kalau buat IP rating ini juga ada IP64 yang menandakan Tecno Spark Go 2 ini itu udah tahan kena cipratan air ringan. Lanjut, kalau buat layar, panel yang dipakai ini IPS LCD, resolusinya HD+ 720x1600 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,67 inci. Buat layarnya ini juga udah punya refresh rate yang ada di 120 Hz. Jadi buat dipakai scrolling bakal kerasa lebih smooth ketimbang layar 60 Hz biasa. Buat desain layar untuk ukuran HP 900 ribuan ini juga termasuk cakep. Kamera depannya udah pakai model punch hole, tapi emang buat bezel kerasa lumayan tebel ya, yang masih bisa dimaklumi lah karena ini HP entry level. Overall sih buat kualitas layarnya udah cukup aja buat dipakai, dan gambar yang ditampilin ini juga masih enak buat dilihat. Kalau buat performa Tecno Spark Go 2 ini itu pakai chipset UniSoC T7250 yang punya fabrikasi 12 nanometer. Buat pilihan storage ada 3 ya, ada 3/64 GB kayak yang kita bahas sekarang, 4/64 GB, dan 4/128 GB. Sementara itu buat skor Antutu versi 11-nya ini ada di 350.000, angka yang udah cukup bagus buat ukuran HP di bawah 1 jutaan. Mainin game Mobile Legends dapetin settingan ultra dengan frame rate high. Di game ini lumayan enak dipakai ya, meski unit yang aku pakai ini cuma punya RAM 3 GB. Ya buat sekedar main seru-seruan sama temen di game ini masih bisa banget lah buat dipakai. Lanjut, kalau buat PUBG Mobile settingan yang kebuka ini ada di smooth high. Di game ini itu juga cukup lancar buat dimainin, cuma emang buat gyroscope-nya ini masih by software, jadi ya nggak enak buat dipakai. Tapi kalau cuma lihat dari frame rate yang dikasih di game ini aja ya udah cukup oke lah buat ukuran HP harga 900 ribuan. Kalau buat Genshin Impact ini sengaja nggak aku coba ya, karena ini RAM-nya cuma 3 GB. Tapi secara overall buat performanya untuk ukuran HP 900 ribuan yang RAM-nya ini 3 GB, performa gamingnya ini udah cukup oke. Kalau buat baterai ini kapasitasnya ada di 5000 mAh. Dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 5%. Main sosmed scrolling IG Reels selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 7%. Dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 16%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ada di 18 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu sekitar 2 jam. Kalau buat sistem operasi Tecno Spark Go 2 ini itu pakai iOS 15 dengan basis Android 15 Go Edition. Di sini ada Tecno AI ya, meski fiturnya yang dikasih ini terbatas, tapi minimal buat HP entry level udah dikasih fitur AI ini udah oke banget. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Tecno Spark Go 2 ini itu dibekali dengan setup single kamera yang resolusinya ini 13 megapiksel. Sementara itu buat kamera yang di bagian depan ini resolusinya 8 megapiksel. Buat hasil jepretannya ini ala kadarnya aja. Ya udah cukup bagus sih buat ukuran HP 900 ribuan. Lagi-lagi kalau ngomongin harga, ini HP tuh bakalan tetap kerasa bagus ya dari sisi manapun. Termasuk jepretannya yang punya warna kuat. Dynamic range-nya emang kelihatan kurang di kondisi foto ekstrim, tapi masih bisa dimaklumi. Dan buat detail ini juga agak kurang, tapi ya juga bisa dimaklumi. Nah, sisa hasilnya kalian bisa lihat aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman dari Tecno Spark Go 2, direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini.
Ya buat HP under 1 jutaan nggak bisa komplain banyak sih. Ini emang kerasa gempa buminya, terus dynamic range juga kurang, detail gambar juga ya so-so, tapi warna oke sih. Dibanding objek asli, dia punya warna yang hampir menyerupai objek asli. Oke, hasilnya seperti ini kalau tangan ke depannya. Tenang aja kalau kalian ngerasa mungkin detailnya agak kurang, ini ada resolusi 2K 30 fps. Ya sedikit ada peningkatan buat di detail sih, cuma nggak terlalu berpengaruh banyak. Hasilnya seperti ini. Oh ya, kita coba zoom maksimal. Ya kalau 2 kali segini, ini 3 kali, 4 kali. Oh mentoknya sampai 4 kali seperti ini. Coba kita balik. Nah, seperti itu. Oke, kalau ini buat rekaman video kamera depannya full HD 30 fps, hasilnya seperti ini. Oke, cukup lumayan lebar ya. Jadi kalau misal tangan mentok seperti ini, kalau tangan biasa sih segini, tapi masih sisanya tuh masih lumayan banyak. Buat warna juga aku cukup suka. HP 900 ribuan ya, mungkin kalian di pasaran kalau di toko offline sejutaan, tapi oke sih ini hasilnya cukup bagus buat HP yang harganya murah seperti ini. Untuk kualitas mikrofonnya kalian juga bisa cek aja ya, sama kayak kamera belakang tadi, kamera depan juga ada 2K 30 fps hasilnya seperti ini. Gak ada terlalu perbedaan yang signifikan sih, cuma ya oke lah dikasih opsi tambahan 2K 30 fps. Oke, mungkin gitu aja, kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya dengan duit 900.000 kalian tuh bisa dapetin HP secakep ini ya. Ini tuh emang bener-bener worth to buy. Cuma saran dari aku pribadi, tambahin duitnya sedikit lagi ke angka 1 juta biar dapetin RAM yang 4 GB, karena sayang aja gitu. RAM-nya ini cuma 3 GB, jadi buat beberapa aplikasi bakalan kerasa lebih lemot ketimbang yang 4 GB. Cuma kalau duit kalian terbatas banget, ya udah 3 GB ini juga masih oke, asal kerjaan kalian di smartphone buat yang ringan-ringan aja ya. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.